Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berthalabul ilmi. Semoga kehadiran kita semua di sini selalu dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah dan apa yang kita pelajari selalu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillah. Ya. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang wawasan Islam tentang Tuhan. Adik-adik sekalian, perlu yang kita ketahui adalah ya, umat Islam di Indonesia atau di seluruh belahan dunia ini, ya, khususnya kita semua, selama kita meluk agama Islam, saya memiliki keyakinan bahwa setiap Muslim di Indonesia maupun khususnya di Unisula ini pasti punya keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa diragukan lagi, ya, karena secara paham sadar atau tidak, ketika seorang itu berislam mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, maka secara tidak langsung dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi semua orang Islam, ya, khususnya di Indonesia ini dan kita semuanya, ketika kita sudah berislam, saya yakin itu pasti akan meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa diragukan lagi di dalam hati seseorang. Cuma yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara kita mengenali Tuhan, ya. Bagaimana cara kita mengenali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya seperti apa, lalu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat dengan keyakinan bahwa segala kegiatan kita itu diketahui olehnya. Maka kita harus betul-betul ketika kita memuarakan seluruh aktivitas kita kepada Allah itu tidak salah, karena kita mengenal Allah secara benar sesuai dengan akidah kita. Oleh karena itu perlu kita pelajari tentang bagaimana Tuhan di dalam Islam, dalam wawasan Islam itu, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, ya, seperti apa Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimanakah pengetahuan tentang Tuhan di dalam Islam itu. Maka ya, secara umum ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, ya, ini bisa dimana secara umum. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani sesungguhnya aku, anallahu, ya, aku ini Allah, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi sesungguhnya aku, ya aku Allah, ya akulah Allah ini, tidak ada satupun, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi Allah itu mengingatkan kita semua untuk senantiasa menyembah Allah, ya. Supaya kita itu tidak terganggu konsentrasi kita supaya ketika kita beribadah, baik ibadah madhah maupun ghairu madhah, maka di dalam hati kita harus ada keyakinan, harus ada akidah, ya, yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, sehingga dalam berbuat apapun itu kita memurni lillahi ta'ala. Maka perlu kita ketahui bagaimana mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja setiap kita itu mengenal sesuatu pasti melalui zat, sifat-sifatnya dan ciri khasnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian-kajian tauhid itu, ya, seringkali kita diperkenalkan tentang Allah itu melalui sifat-sifatnya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari waktu kita duduk di bangku SD, SMP ataupun SMA, bahwa kita diperkenalkan dengan Allah melalui sifat-sifatnya. Melalui pelajaran tauhid itu ada 50 aqaid atau aqaid 50 atau aqaid 50 yang terdiri dari 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mukhal Allah, 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib Nabi, 4 sifat mukhal Nabi, dan 1 sifat jaiz Nabi. Jadi kalau dihitung 20 tambah 20 tambah 1 41 ditambah 9 sifat Nabi jadi 50. Itulah aqaid 50. Nah, ya, dalam kaitannya dengan wawasan Islam tentang Tuhan ini, maka saya akan
mencoba mengajak memperkenalkan Tuhan ini melalui sifat-sifatnya yang tertuang dalam 41 sifat ini, 20 sifat wajib, 20 sifat mukhal, dan 1 sifat jaiz. Apa itu artinya sifat wajib? Ya, sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Sedangkan sifat mukhal adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi kebalikannya, itu. Sedangkan sifat jaiz ya, sifat yang boleh dimiliki atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah prerogatif Tuhan. Antara Tuhan ya atau tidak itulah sifat jaiz, kewenangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat wajib. Ya, di mana pasti sifat ini tuh melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat itu. Maka nanti ketika saya menerangkan 20 sifat ini secara langsung kami juga akan menyampaikan satu persatu ya sifat 20 sifat ini sekaligus menyampaikan sifat mukhalnya. Jadi sifat wajib pertama apa, sifat mukhalnya apa. Insya Allah akan kami secara langsung akan kami sampaikan juga, akan kami terangkan. Baik adik-adik sekalian, yang pertama sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud. Allah itu ada. Allah itu memiliki satu itu pertama adalah sifat wujud. Yang kita pahami selama ini adalah segala sesuatu yang wujud, ya, maka kita akan selalu bertanya di mana tempatnya. Ya, kita tanya di mana wujudnya HP kita di atas meja, di mana wujudnya charger HP kita, di mana charger kita itu di atas meja, di atas kursi atau di dalam lemari. Jadi selama ini akal kita itu selalu pengetahuan kita itu selalu berpacu pada hal-hal yang empirik. Sesuatu itu dikatakan ada apabila kita itu tahu di mana dia itu berada, dan memang keberadaannya diketahui, maka baru diakui keberadaannya, eksistensinya. Ya, botol ini di mana? Ya, ini botol ini ada nggak? Ada di mana? Di atas meja. Jadi segala sesuatu itu jika dikatakan ada itu pasti dia akan membutuhkan tempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu wujud, ya, tapi dia tidak berada di satu tempat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu ya meliputi segala sesuatu apapun di muka bumi ini, di belahan dunia manapun, dan Allah itu satu. Allah itu ada tapi tidak berada. Ya, kenapa seperti itu? Nanti akan terjawab di dalam sifat yang keempat. Jadi intinya adalah Allah itu wujud, dan kita pasti secara batiniah, secara keyakinan pasti meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, ya. Tapi kita tidak boleh ya meyakini bahwa Allah itu berada di satu tempat. Karena apa? Ketika sesuatu itu memiliki tempat, maka dia akan membutuhkan tempat itu untuk menunjukkan eksistensinya. Ya. Jadi botol ini dikatakan berada, eksistensinya itu dikatakan ada, ya, karena dia itu memang keberadaannya diketahui, dia di atas meja. Dia butuh meja untuk menunjukkan keberadaannya. Begitu juga dengan jam tangan ini. Jam tangan ini membutuhkan tangan untuk menunjukkan keberadaannya. Dia butuh meja untuk menunjukkan keberadaannya. Dia berada di atas meja. Dia butuh lemari untuk menunjukkan keberadaannya bahwa dia itu di dalam lemari. Nah, itu adalah benda-benda, itu adalah makhluk selain Allah. Ya. Jadi selain Allah itu pasti untuk menunjukkan keberadaannya dia itu membutuhkan satu tempat. Tapi Allah itu tidak. Ya. Saya ulang lagi, ini remote AC ya. Ini ada atau tidak? Ada. Di mana dia? Dia di atas kasur. Jadi untuk menunjukkan dirinya itu berada ada, itu pasti dia membutuhkan tempat. Inilah sesuatu selain Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan tempat. Dia ada tapi tidak berada. Maka di sini saya sebutkan Allah itu ada tapi tidak berada. Artinya tidak menempati satu tempat khusus. Karena apa? Kalau Allah itu menempati satu tempat khusus, maka dia butuh tempat itu untuk menunjukkan keberadaannya. Dan ketika Allah itu butuh sesuatu, itu adalah hal yang mukhal. Allah itu tidak butuh sesuatu apapun. Allah itu zat yang maha kaya. Ghaniyun halim. Ya, tidak butuh apapun. Maka Allah itu ada, ya, tapi tidak berada. Bagaimana mungkin, Pak, sesuatu yang ada tapi dia tidak berada? Ya, saya punya satu pertanyaan. Ya, apakah kalian yakin bahwa manusia itu punya ruh? Ya, tentu saja kalian meyakini bahwa manusia itu memiliki ruh. Tapi ketika saya tanya, di mana ruh itu? Di telinga, di hidung, di mulut, di dada, di perut, atau di kepala? Nah, ini perlu juga pemikiran. Maka sebenarnya ya keberadaan kita ini, eksistensi diri kita ini sebenarnya ada cukup menjadi dalil yang cukup sebenarnya untuk menunjukkan wujudnya Allah, untuk menunjukkan
bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah zat yang berhak disembah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 8 ini. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Jadi apakah orang-orang kafir itu tidak pernah berpikir ya, bahwa berpikir tentang dirinya itu, bagaimana Allah itu menciptakan bumi, langit dan seisinya ini ya dalam waktu yang sudah ditentukan. Tapi ya inilah kenyataannya bahwa memang kadang kita itu malas untuk bertafakur ya. Seperti ini orang-orang kafir disindir oleh Allah. Awalam yatafakkaru. Mereka tidak pernah berpikir. Mereka orang-orang kafir yang tidak percaya adanya Allah itu tidak berpikir tentang dirinya, bagaimana dia ada ya. Ya, kalau dia tidak mempercayai Tuhan, ya, kemudian mengatakan kalau Tuhan itu ada, seharusnya dia itu berada di satu tempat. Tapi kenapa tidak? Seharusnya dia berpikir juga bahwa di dalam dirinya itu ada roh. Ya. Maka di sini fi anfusihim, di dalam dirinya ada roh. Dan mereka sendiri tidak tahu di mana rohnya. Seperti halnya kita meyakini bahwa manusia itu punya roh. Tapi apakah kita itu tahu? Ya. Kita tidak pernah tahu roh itu di mana, di kaki, di perut, di dada, di punggung, di telinga, di mulut, di hidung, ataukah di kepala. Itu kita tidak tahu, tapi kita yakin bahwa roh itu ada. Maka ya sebenarnya kita berpikir, bertafakur tentang diri kita itu, ya, tentang tubuh kita, tentang keberadaan kita, apalagi tentang alam raya ini. Maka secara tidak langsung kita akan punya keyakinan, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu memang betul-betul ada, dan itu akan membuktikan bahwa Allah itu adalah ada. Maka seringkali disampaikan bahwa bukti adanya alam ini adalah bukti tentang adanya Tuhan. Ya. Tetapi menyampaikan hal seperti itu sederhana dan ya tidak mungkin juga diyakini oleh semua orang. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dinas. Wa inna katsiran, ini terusnya ya. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Jadi ya, sebagian besar manusia itu memang ya kufur, artinya mengingkari ya tentang adanya Tuhan. Nah, maka di sini saya kutipkan satu ayat ya. Banyak ayat lain yang mengatakan tentang sebagai dalil adanya Allah ini. Ini saya kutip dari surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun ya. Apakah mereka tidak berpikir terhadap penciptaan diri mereka sendiri? Allah tidak menciptakan langit dan bumi beserta isinya kecuali secara hak pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi kebanyakan manusia mengingkari hal itu. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Baik, ini sebenarnya sudah bukan menjadi lagi persoalan bagi kita, dan kita pasti yakin bahwa adanya Allah. Nah, sifat yang kedua adalah qidam. Allah itu memiliki sifat qidam. Apa artinya qidam? Qidam itu artinya terdahulu. Maksudnya dahulu itu apa? Dahulu itu artinya adalah ya tidak memiliki permulaan. Jadi di dunia ini itu ada dua di alam jagat raya ini, hanya ada dua. Ada khalik dan ada makhluk. Ya. Ada khalik dan ada makhluk. Ya, khalik itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Khalik itu artinya pencipta. Jadi satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain Allah itu adalah makhluk. Kulu syai'in siwallahi itu makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah itu disebut makhluk. Apapun itu. Ya. Pokoknya selain Allah adalah makhluk. Nah, di alam raya ini ada sesuatu dibagi menjadi 4. Satu, ada dibagi menjadi 3 ya. Jadi sesuatu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sesuatu yang memiliki permulaan dan sesuatu yang memiliki permulaan dan memiliki akhiran. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Yang ketiga adalah sesuatu yang memiliki permulaan tapi dia tidak memiliki akhiran. Yang pertama, sesuatu yang memiliki awalan dan memiliki akhiran, yaitu manusia. Jadi manusia itu memiliki permulaan. Kita ini tidak kemudian serta-merta menjadi ada seperti sebesar ini, tidak seperti ini. Ya, kita itu ada dengan kondisi yang sekarang ini memiliki tahapan-tahapan sebelumnya. Ya, sebelum kita dewasa seperti ini ada remaja, ada anak-anak, ada balita, ada bayi. Kemudian sebelum bayi kita itu ya di dalam rahim ibu ya berupa janin. Sebelum janin kita itu berupa daging yang menggumpal. Sebelum kita yang menggumpal itu kita adalah sebuah
segumpal darah. Sebelum kita menjadi segumpal darah, kita itu sebelumnya ada berupa air mani. Yang air mani itu merupakan berasal dari ayah kita. Kemudian ayah kita pun sama, seterusnya sampai dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu memiliki permulaan, ya, memiliki permulaan. Botol aqua ini tidak serta-merta kemudian wujud di dunia ini berupa botol aqua. Ini ya diproses dalam sebuah pabrik yang bahan-bahannya adalah plastik. Yang plastik itu juga diciptakan oleh yang tercipta dari bahan-bahan tertentu. Nah, jadi begitu juga manusia, ya. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. HP ini juga sama. HP ini juga sebelum menjadi sebuah HP itu pasti terdiri dari suatu hal yang banyak kemudian dirangkai menjadi HP. Dan ada bahan-bahan sebelumnya terus-menerus, ya. Maka segala sesuatu manusia itu, makhluk itu, ya, manusia itu dan makhluk yang lain itu memiliki permulaan dan juga memiliki akhirat, ya. Kita tidak hanya memiliki permulaan, tapi kita memiliki akhiran. Kita seperti hidup seperti ini, kita akan selalu bertambah usianya. Semakin bertambah usianya, maka kita semakin tua, maka kehidupan kita pun akan semakin berakhir dan diakhiri dengan sebuah kematian. Nah, begitu. Jadi begitu juga dengan benda-benda yang lain, aqua ini, ya. Sekarang ada, tapi nggak tahu ini nanti ketika saya buang di tempat sampah, akan berakhir menjadi botol aqua ketika dia itu masuk sebuah ditemu oleh tukang rosok, kemudian didajikan rosok, kemudian disetorkan pada suatu pabrik, maka akan diproses menjadi bentuk yang lain, maka berakhir pula dirinya sebagai botol aqua, ya. Apapun itu di dunia ini, makanan juga, ya. Makanan misalkan sebuah roti, ketika kita makan habis, ya, kemudian dia berubah menjadi hal yang lain. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini itu selalu memiliki pendahuluan dan pasti akan berakhir. Nah, yang kedua, sesuatu yang tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhiran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu yang lebih abadi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada. Ya. Kalaupun ini adalah tidak dipercaya oleh beberapa pihak atau seseorang, maka perlu membuktikan apa sesuatu yang mendahului Allah. Pasti tidak ada. Allah itu adalah qadimun. Allah itu adalah zat yang terdahulu, artinya tidak didahului oleh suatu apapun. Tidak ada sesuatu sebelum Allah itu ada. Allah itu adalah sejak dahulu, tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu di muka bumi ini memiliki permulaan atau didahului oleh sesuatu yang lain. Tetapi tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang paling awal. Makanya wal awalu wal akhiru dalam surat Al-Hadid ayat 3. Nah, yang ketiga tadi, ya, yang pertama adalah sesuatu yang memiliki permulaan dan pasti memiliki akhiran. Yang kedua yaitu manusia dan makhluk yang lain. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah sesuatu yang memiliki permulaan tapi tidak memiliki akhiran. Apa itu? Itu adalah surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu punya setat, ya, tapi dia tidak punya batas akhir. Ya, tapi itu bukanlah sifat murninya. Ya. Jadi surga dan neraka itu memiliki permulaan, tapi tidak pernah berakhir. Tetapi ketidakberakhirnya surga dan neraka ini bukan karena sifatnya aslinya seperti itu, bukan. Tetapi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap abadi. Jadi abadinya surga dan neraka beserta isinya itu bukanlah murni karena sifat surga dan neraka itu, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki surga dan neraka itu menjadi abadi. Jadi apa? Yang terdahulu dan abadi itu hanya Allah. Adapun surga dan neraka itu memiliki permulaan tapi tidak memiliki akhiran, ya, keabadiannya itu bukanlah sifat murni dari surga dan neraka itu, melainkan muncul karena dikehendaki oleh Allah, karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu tidak didahului oleh suatu apapun. Nah, sedangkan yang ketiga, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kekal, baqo, ya, baqo. Wujud qidam baqo. Ini yang ketiga adalah baqo. Allah itu kekal. Segala sesuatu itu memiliki akhir seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Segala sesuatu itu memiliki akhir atau batasan waktu, tetapi tidak ada Allah itu tidak berakhir, maksudnya. Mohon maaf, ini saya salah ketik. Tapi Allah tidak memiliki batas akhir. Dia selalu abadi. Kulluman aliyafan. Ini di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kulluman alihafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kulluman, segala sesuatu, ya, tidak hanya manusia, segala sesuatu, ya. Ya, aliyah di muka bumi ini tuh afan, dia pasti akan rusak, akan berakhir. Wa yabqa dan akan kekal, ya. Wa yabqa dan akan, apa yang kekal? Wajhu rabbika, yaitu Tuhanmu.
Dzul Jalali wal Ikram, yang dia punya keagungan dan kemuliaan. Jadi segala sesuatu ini di muka bumi ini yaitu pasti akan memiliki akhir, akan rusak. Sedangkan Allah itu akan kekal abadi. Seperti yang tadi disampaikan, ada 3 hal. Yang satu, sesuatu yang memiliki permulaan dan pasti akan berakhir, yaitu makhluk, ya, manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang tidak memiliki akhir dan tidak memiliki permulaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang selalu kekal. Yang ketiga adalah sesuatu yang memiliki permulaan tapi tidak memiliki akhiran, yaitu surga dan neraka beserta isinya. Tapi ada catatan, ya, keabadian surga dan neraka itu bukan karena sifat aslinya, tetapi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak kekal. Intinya seperti itu. Nah, jadi Allah itu kekal, ya, tidak memiliki batasan waktu, tidak memiliki akhiran, sedangkan sesuatu itu pasti memiliki akhiran, sedangkan Allah itu kekal. Kuluman aliyafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempat, sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatul lil khawadisi. Ya, mukhalafatul lil khawadisi. Ya, khawadis makhluk mukhalaf itu adalah berbeda. Khawadis itu adalah sinonimnya makhluk. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di alam raya ini hanya ada 2, khalik dan makhluk. Khalik itu adalah pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hanya satu itu. Yang kedua, makhluk. Ya, makhluk adalah segala sesuatu selain Allah, atau sinonimnya disebut dengan khawadis. Maka Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil khawadisi, artinya berbeda dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Ya. Tidak sama dalam hal apa? Dalam hal zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Ya. Zatnya Allah itu tidak seperti makhluk. Jadi kita tidak perlu membayangkan bentuk Allah itu seperti apa. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kita harus meyakini yang jelas adalah Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ketika kita melihat sebuah tembok ya, seperti itu, maka kita di dalam hati kita akan meyakini berarti Allah tidak seperti itu. Ketika kita melihat botol aqua, maka dengan serta-merta kita akan mengatakan bahwa Allah tidak seperti botol. Karena apa? Allah itu mukhalafatul lil khawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Botol ini makhluk, HP ini makhluk, manusia ini makhluk, hewan makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk, dan Allah itu tidak ya sama zatnya dengan makhluk. Zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluk. Maka ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan melihat Allah, dia akan mengetahui Allah. Artinya apa? Ketika kita melihat manusia seperti ini, berarti Allah tidak seperti ini. Ketika kita melihat botol aqua seperti ini, maka Allah tidak seperti ini. Ketika kita melihat jam tangan seperti ini, maka Allah tidak seperti jam tangan. Maka di sini saya munculkan sebuah gambar, dan ini adalah sebuah ilustrasi atau gambaran Tuhan agama tertentu. Ya, maka saya akan mengatakan bahwa ini tidak tepat bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki bentuk seperti manusia. Ya, jadi di dalam Islam itu bentuk zatnya Tuhan itu tidak menyerupai apapun, ya, berbeda dengan apapun. Makanya di sifat yang keempat dikatakan mukhalafatul lil khawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk baik dalam zat, sifat, dan af'alnya. Zatnya berbeda dengan makhluk, dia tidak sama. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak ada makhluk yang menyerupai zatnya Allah, atau sebagian dari zatnya Allah. Tidak ada yang diserupai oleh makhluk. Mukhalafatul lil khawadisi. Ya, berbeda dengan makhluk baik zatnya. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Ya, Allah bersifat, manusia bersifat fana, bersifat rusak, maka Allah bersifat abadi. Allah itu manusia itu didahului oleh sesuatu, maka Allah itu tidak didahului oleh sesuatu. Maka mukhalafatul lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah baik zat, sifat maupun af'alnya. Af'al atau perbuatannya. Maka perbuatan Allah pun tidak sama dengan perbuatan makhluk. Ya. Kita itu cenderung ketika kita punya dosa, orang lain punya kesalahan terhadap kita itu sulit memaafkan, apalagi kesalahan-kesalahan besar. Sedangkan Allah itu tidak seperti itu. Maka ketika kita mempunyai pertanyaan, apakah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah? Ya, diampuni. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Mungkin kalau manusia itu kita salah di hadapan manusia, kita akan kesulitan meminta maaf, dan manusia itu kadang sulit memaafkan kita. Tapi Allah itu selalu membuka pintu taubat selama manusia itu belum meninggal, dengan catatan dia benar-benar taubatan nasuha. Maka di dalam surat Asy-Syura itu ayat 11 diterangkan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah baik zat, sifat maupun af'alnya. Wa huwas samiul basir, Allah itu Maha melihat, Maha mendengar dan Maha melihat. Itu sifat yang keempat. Maka sangat mukhal sekali, ya, kebalikan dari sifat mukhalafatul lil khawadisi ini adalah
mumasalatul lil hawadisi. Jadi Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Itu ya mumasalatul lil hawadisi. Lawan atau antonimnya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Kalau Bapak tadi lawannya ya sifat mukanya Allah ya sebagai lawan daripada Bapak adalah fana. Kemudian kidam terdahulu sifat sebaliknya sifat mukanya Allah sebagai lawan dari sifat kidam adalah kudus baru ya. Sedangkan wujud Allah itu ada, maka Allah itu tidak mungkin ya tidak ada. Lawan kata wujud adalah Adam. Adam pakai ain ya. Kalau Nabi Adam pakai hamzah. Kalau sifat mukhal Allah sebagai lawan dari sifat wujud adalah sifat Adam. Baik, saya lanjut yang kelima. Ya, sifat Allah yang kelima adalah sifat wajib Allah yang kelima adalah qiyamuhu binafsi. Ya, Allah itu berdiri sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Oleh karena itu, Allah itu bebas, tidak terikat oleh sesuatu apapun. Ya, kita itu sebagai manusia, kalau kita itu kok bisa mandiri, itu pasti kita itu akan bebas. Jadi kebebasan kita itu terdukur dari kemandirian kita. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Ya. Allah itu cukup dengan dirinya sendiri, ya tidak membutuhkan siapapun. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa sesuatu benda itu dikatakan ada itu pasti membutuhkan tempat untuk menunjukkan eksistensinya, untuk menunjukkan keberadaannya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa HP ini dikatakan ada jika memang dia itu bertempat di suatu tempat. Kalau sesuatu itu tidak berada di satu tempat, maka dia tidak dikatakan tidak ada. Di mana kunci motormu? Di atas meja. Tidak ada di atas meja. Padahal sebenarnya kunci motor itu ada, tapi kita tidak melihat. Tidak melihat di mana tempatnya, kemudian kita mengatakan tidak ada. Karena apa? Tidak ada kunci itu tidak menemukan atau tidak ditemukan di dalam tempat seharusnya dia berada. Artinya segala sesuatu itu untuk menunjukkan keberadaannya itu membutuhkan tempat. Ya kunci, ya jam tangan. Jam tanganmu di mana? Di dalam lemari. Tidak ada. Ya, karena apa? Memang di lemari itu tidak ada dan dia akan dikatakan ada apabila ditemukan di satu tempat. Kalau dikatakan dia tidak, maka jam tangan ketika tidak ditemukan di satu tempat, maka dia akan dikatakan hilang, dikatakan tidak ada. Ya. Di mana HP-mu? Ya di atas meja. Jika di atas meja itu benar-benar ada, maka dia katakan ada. Tapi kalau di atas meja tidak ada, maka HP itu dikatakan tidak ada. Dan selama tidak ditemukan di suatu tempat, maka HP itu akan dikatakan hilang atau tidak ada lagi. Nah, jadi benda apapun itu selain Allah, untuk menunjukkan keberadaannya itu butuh tempat. Makanya Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu ada cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak butuh tempat untuk menunjukkan eksistensinya. Maka dikatakan qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan makhluk. Oleh karena itu sebenarnya ya, andaikan kata manusia di dunia ini tidak menyembah Tuhan, itu Tuhan itu tidak akan kehilangan derajatnya sebagai Tuhan. Tuhan tidak akan pernah kehilangan kemuliaannya sebagai Tuhan. Kata manusia di dunia ini meminta segala apapun kepada Allah dan Allah menuruti permintaannya, maka Allah itu tidak akan berkurang kekayaannya. Allah akan tetap maha kaya. Maka ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Ya. Jadi karena Allah tidak butuh apapun. Ya. Allah tidak butuh, bahkan tidak butuh disembah oleh makhluk. Kalau Allah itu butuh disembah oleh makhluk, maka dia membutuhkan kemuliaan dan itu mukhal. Ya. Dan itu mukhal. Allah itu tidak membutuhkan makhluk, bahkan tidak butuh disembah. Lalu kenapa manusia diperintah untuk menyembah kepada Allah? Karena itu adalah kewajibannya manusia sebagai seorang hamba. Sudah mutlak wajib untuk menyembah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah itu tidak butuh dekat dengan hambanya, tetapi hambanya lah yang butuh dekat dengan Allah. Di surat Al-Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia, kamu itu orang-orang yang fakir. Kamu itu butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu mau makan itu butuh rezeki dari Allah. Kamu itu hidup itu butuh roh dari Allah. Ya. Maka ya wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya. Jadi kita itu harus sadar di bahwa kita adalah fakir. Ya, kita itu dinas di dalam Al-Qur'an. Manusia itu dinas di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang fakir. Kita butuh kepada Allah. Ya, apapun ya. Kita itu untuk melihat kita butuh Allah untuk membukakan mata kita. Ya, kita butuh berbicara, kita ingin berbicara, kita butuh Allah untuk membuka mulut kita, ya, melenturkan lidah kita.
kita butuh hidup, ya kita ingin hidup, kita butuh Allah untuk ya, memberikan ruh kepada kita. Kita lapar, kita butuh Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Jadi manusia itu al-fakir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia, kalian semua itu adalah orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Al-fuqara itu artinya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu huwal ghaniyyu, dia adalah zat yang maha kaya dan kekayaan itu tidak pernah berkurang. Sifat yang keenam ya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah ini adalah ya tidak terbilang satu wahid ya satu, bukan berarti satu itu adalah satu bilangan angka satu, bukan, tapi adalah esa ya. Yang tepatnya adalah esa. Esa itu bukan satu, esa ya esa. Kalau satu itu adalah bilangan. Allah itu adalah esa, tidak terbilang. Allah karena apa? Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian, juz per juz tidak. Kalau kita kan tersusun dari bagian-bagian, tangan, ya, kedua tangan, kepala, kedua kaki, sehingga kita terbentang itu seakan-akan sudut kita itu ada 5, sudut kaki, dua sudut dua tangan, dan sudut kepala. Kita itu terdiri dari bagian-bagian, bagian telinga, bagian. Sedangkan Allah itu tidak. Allah tidak tersusun dari bagian-bagian tubuh sebagaimana manusia. Dan juga Allah itu tidak terbilang. Ya, tidak terbilang. Zatnya tidak tersusun, ya, sifatnya juga tidak dikembari oleh siapapun. Af'alnya, perbuatannya juga tidak dikembari oleh siapapun. Nah, maka hanya ada satu esa, ya, esa. Maka dalam Al-Qur'an itu surat Al-Anbiya 22 disebutkan, laukana fihi ma ilahatun illallahu lafasadata. Seandainya kok di dunia ini itu ya ada Tuhan lain selain Allah, maka ya di langit dan bumi ini misalkan ada Tuhan selain Allah, maka akan timbul kerusakan. Ya. Karena ketika ada dua orang itu memiliki keinginan yang berbeda, maka akan membingungkan. Misalkan Tuhan satunya itu menginginkan si A hidup, Tuhan yang satunya menginginkan mati. Ini kan repot. Ini malaikatnya bingung. Semuanya tidak bisa bekerja. Maka rusak nanti sistem kehidupan ya, sistem kehidupan di alam raya ini akan rusak. Oleh karena disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 22, laukana fihi ma alihatun illallahu ya lafasadata. Jika di dunia ini kok ada Tuhan selain Allah, ya, dan ada Tuhan selain Allah, ada dua Tuhan, maka akan rusak bumi ini. Ya, maka Tuhan itu ya esa. Esa itu tidak tersusun. Zatnya tidak tersusun, ya. Tidak ada gambaran baik sifat maupun af'alnya. Ya, wahdaniyah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu dalil yang kita hafal ya. Selain banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang keesaan Allah. Salah satunya adalah ini. Laukana fi ma aliyatun ilallahu lafasadata. Sifat yang ketujuh adalah kudrah atau kodrat. Ini adalah kuasa, ya. Kuasa Allah itu kuasa melakukan apapun. Allah itu mampu melaksanakan apapun. Ya, jadi Allah itu mau apapun itu kuat. Ya. Tidak ada segala apapun itu yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Ya. Allah itu tidak bisa dipaksa. Makanya dalam Asmaul Husna itu Al-Qaharu. Ya, Allah itu maha memaksa. Artinya apa? Ya. Allah itu ya tidak ada yang satupun yang bisa melemahkan Allah. Kalau kita itu kuasa, tapi pasti kekuasaan kita itu akan memiliki batasan atau kelemahan tertentu. Kita itu mampu berjalan, ya. Kita ingin berjalan itu mampu berjalan, tapi perjalanan kita pasti itu akan dibatasi oleh rasa capek. Kita akan diapeskan oleh rasa capek itu. Ya. Kita itu kuat makan, tapi ketika kita makan terlalu banyak, kita akan dibatasi kekuatan kita makan dengan rasa kenyang. Jadi setiap kekuatan manusia itu, ya, kekuatan makhluk itu akan terbatas, ya, memiliki batasan, ada titik batasnya. Ya, kita itu terjaga misalkan tidak tidur, itu pun pasti akan pada sampai titik ketidakmampuan kita, pasti akan ngantuk. Misalnya kita kuat tidak tidur semalam, itu pasti siangnya itu sudah muntah ngantuk. Ya, artinya apa? Kekuasaan manusia itu selalu ada batasnya, ada titik batas dalam setiap kekuatan manusia, baik kekuatan makan, kekuatan minum, kekuatan berjalan, kekuatan jima, dan kekuatan apapun manusia itu pasti dibatasi. Sedangkan kekuatannya Allah ini tidak terbatas. Allah itu mampu melaksanakan apapun, dan tidak ada yang mampu membatasi kekuatan Allah. Wa maka Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang mampu melemahkan Allah. Tidak mau. Seperti manusia. Makanya sehebat-hebatnya manusia itu pasti punya kelemahan. Sekebal-kebalnya orang itu pasti punya pengapesan atau hal yang melemahkan. Tapi tidak Allah. Allah itu wa maka Allahu liyu'jizahu min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Ya, baik di min syai'in fil ardi wala fis sama.
Wa makana wali yujizau mang min syai'in fis samawati wala fil ard. Jadi tidak ada sesuatu yang mampu melemahkan Allah baik di langit maupun di muka bumi ini. Karena apa? Innahu kana aliman qadira. Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Itu pula perbedaan. Jadi manusia itu kok sama Pak, manusia juga diberikan kekuasaan. Ya, tapi kekuasaannya manusia itu terbatas seperti yang saya sampaikan. Anda mengaku kuat apa coba? Kuat membaca pasti akan dibatasi oleh rasa capek. Mata Anda akan capek, paling tidak mengantuk. Apapun itu, Anda kuat berlari, sama saja akan dibatasi rasa capek. Itulah perbedaan ya kuatnya Allah dengan kuatnya makhluk. Tapi yang perlu kita catat adalah ya, sifat-sifat Allah ini, sifat kudrah Allah, ya, sifat kuasa Allah itu tidak lata ta'ala itu bil mustahilati. Jadi sifat kekuasaannya Allah itu tidak berhubungan dengan hal-hal yang mokal. Misalkan begini, orang-orang Mu'tazilah itu sering bertanya, apakah Allah itu maha kuasa? Maha kuasa ketika dijawab. Ketika Allah itu maha kuasa, kenapa Allah tidak menciptakan istri dan anak? Apakah Allah itu kuasa atau tidak? Jawabannya bukan kuasa atau tidak. Ya. Jawabannya adalah sifat kuasa Allah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang mokal. Ya. Allah itu mokal punya anak. Allah itu mokal punya teman. Allah itu mokal punya istri. Jadi Allah beristri, Allah beranak itu adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil. Maka jika ditanyakan kuasa enggak Allah itu menciptakan anak dan istri? Jawabannya bukan kuasa atau tidak. Tetapi jawabannya adalah sifat kudrohnya Allah atau sifat kekuasaannya Allah itu tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mustahil. Jadi kalian jangan kadang terlalu pede. Jika Allah menghendaki, jika Allah berkuasa, pasti akan terjadi. Tapi dalam hal-hal yang mustahil itu tidak terjadi. Hal yang mustahilnya adalah hal yang berhubungan dengan dat sifat dan afal Allah. Seperti tadi, Allah beranak, Allah beristri, itu adalah hal yang mustahil. Ya, karena la syarikalah. Ya. Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah itu adalah esa dan tidak memiliki teman, tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Itu jika Allah itu memiliki anak, memiliki istri, itu adalah hal yang mustahil. Maka jika ditanyakan, Allah itu mampu nggak menciptakan anak dan istri? Jawabannya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi adalah sifat kudrohnya Allah itu tidak berhubungan dengan hal-hal yang mustahil. Jawabannya seperti itu. Nah, yang kedelapan adalah irodah. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Ya. Ini belum saya edit ya keterangannya Allah mampu melaksanakan apapun ini masih sama dengan keterangannya sifat kudroh. Maksud saya bukan seperti itu. Jadi Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Ya, manusia makhluk itu punya kehendak. Kalian misalkan pengen kuliah, ada sebuah rasa yang mendorong Anda untuk melakukan sesuatu, itulah kehendak. Ya. Tetapi ingat bahwa kehendaknya manusia itu ya tidak semuanya itu terpenuhi. Kalau saya boleh bertanya, sebenarnya apakah seluruh dari kalian itu betul-betul ingin kuliah di Unisula? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Yang beberapa dari kalian itu pasti mendambakan tempat kuliah Anda itu pertama kali bukan di Unisula, atau dengan kata lain mungkin Unisula adalah menjadi salah satu alternatif ya, jika Anda tidak diterima di perguruan tinggi lain. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kita sendiri punya pengalaman untuk berkehendak, ya, sama punya kehendak, tapi kehendak kita itu ya selalu dibatasi dengan kemampuan kita. Maka nanti ketika kalian berkehendak, punya keinginan untuk memiliki seseorang, ya, menjadi seorang kekasih, menjadi seorang suami atau istri, ya, perlu kalian ketahui bahwa setiap kehendak manusia itu terbatas. Ya. Tidak semua kehendak manusia itu bisa dilaksanakan. Dia akan selalu kalah dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah bedanya. Jadi kalau kehendak Allah itu ya akan, kalau Allah berkehendak itu beda. Kalau Allah yang berkehendak itu pasti terjadi. Ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun maka fayakun. Ketika Allah itu menghendaki sesuatu, kemudian Allah itu berfirman kun, ya, jadilah, maka fayakunu, sesuatu itu akan terjadi. Itulah perbedaannya. Jadi iroda Allah itu akan selalu terjadi manakala Allah itu menghendaki. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, dalam surat Yasin itu ya. Beda dengan kita ingin apa? Kita ingin makan saja terkadang itu ya. Hanya karena hujan itu kita tidak bisa makan. Ya, kita hanya berkehendak tapi kehendak kita dibatasi. Maka inilah perbedaannya. Maka kita selalu diajari untuk berdoa. Ini adalah surat Ali Imran ayat 26 ini adalah sebuah dalil dari Al-Quran ya. Surat Ali Imran ayat 26 ini adalah dalil sebuah doa untuk mengajari kita untuk berpasrah ya, bahwa Allah itulah yang menghendaki sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tuhizzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi Allah itulah yang memiliki segala sesuatu ya, dan memberikan kekuasaan kepada siapapun
yang dia kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari manusia itu. Dan Allah itu ya memuliakan siapapun yang dikehendaki menjadi mulia. Ya. Dan menghinakan seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hina. Maka perlu kalian ketahui semuanya bahwa kemuliaan itu adalah pemberian Allah. Kita itu kalau Allah menghendaki kita menjadi orang mulia, insya Allah kita pun akan dijadikan orang yang berjalan pada jalan yang lurus, jalan-jalan yang menunjukkan sebuah kemuliaan-kemuliaan. Begitu juga ketika Allah itu ingin menghinakan seseorang, maka Allah akan memilihkannya jalan-jalan yang hina. Maka kita harus tahu bahwa semua itu adalah murni kehendak Allah. Itu adalah karena kehendak Allah. Watang ziul mulka mimang tasya, watu izu mang tasya, watu dilu mang tasya. Jadi Allah itu watu izu mang tasya. Memuliakan orang yang dikehendakinya untuk menjadi orang mulia dan menghinakan orang-orang yang dikehendaki menjadi hina. Maka kalau kita itu meminta kemuliaan, mintalah kepada Allah. Artinya apa? Tidak serta-merta kita itu kemudian diberikan kemuliaan, derajat yang tinggi. Tapi ketika kita minta kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita dikabulkan doa itu, insya Allah kita itu akan dimudahkan untuk menuju jalan-jalan atau perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Begitu juga kalau kita tidak meminta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan naudzubillah summa naudzubillah Allah itu menginginkan atau menghendaki kita menjadi orang yang hina, maka naudzubillah Allah itu bukan akan membukakan jalan sehingga kita itu mudah berbuat sesuatu yang membuat diri kita hina. Maka jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah, ya, meminta segala sesuatu kepemilikan di dunia ini, meminta kemuliaan, dijauhkan dari rasa hina, karena Allah lah yang menghendaki semuanya itu. Ketika seseorang itu dikehendaki menjadi mulia, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk beramal yang mengantarkan dirinya pada kemuliaan. Begitu juga ketika Allah itu menghendaki seseorang itu menjadi orang yang hina, maka Allah akan mempermudah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantar dirinya untuk menjadi orang yang hina. Semoga kita semua ini selalu ya dijaga oleh Allah, selalu dalam lindungan rahmat dan hidayahnya, dalam petunjuknya untuk terus berjalan di jalan yang lurus menuju kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hamba-hamba yang dekat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kuliah pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.